Pemirsa, kecelakaan beruntun melibatkan sejumlah kendaraan terjadi di ruas jalan tol Ngawi Solo. Kecelakaan terjadi akibat supir kurang konsentrasi saat ada penyempitan jalan proyek perbaikan jalan tol. Minibus ini rusak parah usai terhimpit truk dan bus di lajur tol Ngawi Solo. Bagian depan kendaraan hancur sedangkan muatan truk berserakan di jalan. Kecelakaan beruntun terjadi di kilometer 576 tol Ngawi Solo, tepatnya di Desa Ngale, Paron Ngawi. Insiden ini melibatkan 2 bus, 1 minibus, dan 1 truk. Menurut petugas, kecelakaan bermula saat bus pariwisata Bagong berhenti mendadak karena ada penyempitan jalan akibat proyek penampalan aspal. Truk bermuatan durian yang berada di belakangnya tak sempat menghindar dan langsung menabrak. Tabrakan ini disusul minibus dan terakhir bus akap. Meski tidak ada korban jiwa, 3 orang dilaporkan luka. Kecelakaan ini terjadi berawal dari kurang antisipasinya bis Bagong karena di depan ada pekerjaan pengaspalan, perawatan jalan. Ketiga korban saat ini menjalani perawatan di Rumah Sakit Widodo Ngawi. Sementara kasusnya ditangani unit Satlantas Polres Ngawi. Dari Ngawi, Jawa Timur, Asfi Manar melaporkan. Pemirsa, viral aksi juru parkir liar alias Pak Ogah lakukan pungutan liar ke pengendara yang hendak memotong jalan ke kawasan wisata Kota Tua, Taman Sari, Jakarta Barat. Para pelaku sengaja membongkar beton pembatas jalan saat kondisi lalu lintas macet. Bisnis apa lagi nih? Jakarta. Tuh. Keras Jakarta. Yang gini-gini yang namanya Jakarta keras tuh begini. Video amatir merekam aksi 2 orang Pak Ogah melakukan pungli ke sejumlah pengendara sepeda motor yang hendak memotong jalan dari Jalan Kunir Taman Sari menuju kawasan wisata Kota Tua. Pengendara yang melintas diminta uang agar bisa lewat. Petugas gabungan dari Satpol PP dan Disub Kecamatan Taman Sari melakukan pengecekan beton pembatas yang sempat dibongkar oleh Pak Ogah. Pak Ogah ini kerap kucing-kucingan dengan petugas yang sedang berjaga. Mereka memanfaatkan kondisi arus lalu lintas yang macet, terutama pada akhir pekan dengan membongkar beton pembatas. Jadi Pak Ogah yang viral di kawasan Kota Tua, memang mereka itu memanfaatkan situasi yang ada. Ketika jalanan macet, mereka buka MCB yang ada untuk kendaraan yang lewat bisa lewat dari lintasan itu. Beton pembatas di sepanjang Jalan Kunir sengaja dipasang guna pengaturan kendaraan yang melintas di kawasan wisata Kota Tua. Petugas akan menambah personil yang berjaga di lokasi agar kejadian serupa tak lagi terulang. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Pemirsa, saatnya kita simak pantauan lalu lintas pada siang ini dan kami telah terhubung dengan Bribtu Eklesia Putri Huta Barat dari NTMC Polri yang kini berada di kawasan Simpang Kalibata, Jakarta Selatan. Baik, selamat siang Bribtu Eklesia, bagaimana situasi pantauan lalu lintas dari tempat Anda melaporkan? Silakan. Baik, terima kasih Nata dan selamat siang pemirsa, bersama kami dari NTMC Korlantas Polri akan menginformasikan situasi arus lalu lintas langsung dari kawasan Kalibata, Jakarta Selatan. Dapat kita lihat bersama situasi arus lalu lintas di hari weekend ini tampak cukup ramai namun tetap lancar dari berbagai arahnya, yakni dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Pasar Minggu maupun arah sebaliknya pada siang hari ini tampak cukup kondusif lancar dengan perlambatan kecepatan kendaraan hanya terjadi jelang antrian traffic light saja, selepasnya kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Kami mengimbau kepada seluruh pengendara yang melintasi kawasan ini untuk tetap berhati-hati dan selalu bersabar dan berhenti di belakang garis stop pada saat mengantri jelang traffic light. Dan untuk situasi arus lalu lintas selanjutnya dari arah Cililitan yang akan menuju ke arah Pasar Minggu juga tampak cukup ramai dan mengalami perlambatan kecepatan kendaraan jelang antrian traffic light yang berimbas hingga 600 meter ke belakang, selepasnya kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Kami mengimbau kepada seluruh pengendara yang melintasi kawasan ini tetap menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lain
lainnya dan selalu menjaga batas maksimal kecepatan kendaraan Anda dan juga mengantisipasi banyaknya angkutan kota yang menekturkan penumpang tidak pada tempatnya di kawasan ini. Dan bagi para pejalan kaki dan juga pedagang kaki lima yang melintas di kawasan ini, tetap berhati-hati pada saat Anda sedang menyeberang jalan dan dapat menggunakan zebra cross yang telah tersedia. Dan tidak lupa kami menghimbau kepada pemirsa dan juga seluruh pengendara bahwa operasi keselamatan 2026 masih berlangsung hingga tanggal 15 Februari 2026. Untuk itu pastikan selalu patuhi rambu lalu lintas serta marka jalan yang berlaku dan juga lengkapi surat-surat kendaraan Anda sebelum melakukan perjalanan. Demikian Bribtu Eklesia melaporkan, selamat beraktivitas, hati-hati di jalan dan salam presisi. Kembali kepada Nata, silakan. Baik, terima kasih Bribtu Eklesia Putri Huta Barat atas laporannya dari kawasan Simpang Kalibata, Jakarta Selatan. Selamat bertugas kembali dan salam presisi. Pemirsa, tebing lubang raksasa atau sinkhole di Desa Pondok Dalek, Kabupaten Aceh tengah runtuh saat Menteri Pekerjaan Umum tengah meninjau secara langsung. Tercatat 3 kali longsoran tebing disertai suara gemuruh dan juga getaran kuat di sekitaran lokasi. Detik-detik runtuhnya tebing lubang raksasa atau sinkhole yang berada di Kabupaten Aceh Tengah terekam kamera udara. Peristiwa terjadi saat Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo meninjau langsung ke lokasi. Sedikitnya 3 kali longsoran terjadi dalam waktu berdekatan, disertai suara gemuruh dan getaran tanah yang membuat suasana menjadi tegang. Pekerjaan fisiknya segera dilakukan. Nah, tadi kan pada saat kita ke sana kan ada terasa gempa ya. Berarti area di situ kan memang tidak 100% secure gitu kan. Jadi di bawah ini masih ada pergerakan air. Pemerintah saat ini terus melakukan kajian teknis untuk menentukan langkah penanganan fenomena ini, sekaligus memastikan keselamatan warga di sekitar lokasi. Dari Kabupaten Aceh Tengah, Aceh, Yusradi, iNews melaporkan. Pererat sinergi bersama dengan mitra kerja, PT MNC Finance dan MNC Leasing kembali menggelar Pesta Rakyat Durian Vaganza 2026. Bahkan tidak tanggung-tanggung, sebanyak 6.000 buah durian disiapkan bagi ratusan rekanan mulai dari perbankan hingga pelaku UMKM. Dan berikut laporan selengkapnya. Aroma khas durian menyengat kuat di kawasan kantor MNC Finance Jakarta Pusat. Ratusan tamu undangan yang terdiri dari mitra perbankan, asuransi, mitra agregator, notaris hingga agensi antusias menikmati sajian raja buah tersebut. Suasana cair dan penuh tawa mewarnai pertemuan ini, di mana para direksi dan mitra duduk bersama dalam satu meja. Gelaran yang sudah berjalan selama 5 tahun terakhir ini menjadi momen penting untuk bertemu tatap muka setelah disibukkan dengan pekerjaan rutin. Jadi tujuan kami itu untuk mempererat silaturahmi aja. Biasanya kan kami berkomunikasi mereka tuh lewat telepon, lewat WA ataupun by email. Nah, kita di awal tahun ini memang kita sengaja mengumpulkan semua itu ya. Tahun ini sebanyak 6.000 buah durian jenis montong maupun lokal dihadirkan langsung dari para pelaku UMKM dari Sumatera Barat hingga Kota Palu. Para tamu bebas menikmati hidangan di lokasi sekaligus membawa pulang durian sebagai oleh-oleh untuk keluarga, jadi makan sepuasnya dan bawa pulang suka-suka. Ya, kita kerjasama dengan MNC udah sejak lama ya, udah puluhan tahun sebetulnya. Jadi sejak adanya ini ya pastinya teman-teman pasti semua semakin menanti-nantikan lah event ini tiap tahun, terutama teman-teman pasti semua mengharapkan tiap tahun undangannya mana nih kan gitu. Jadi melalui Durian Vaganza, MNC Finance berharap relasi bisnis yang sudah terjalin dapat terus dipupuk dan semakin solid di masa depan. Dari Jakarta, Dias Triawan, Eri Nugraha, iNews melaporkan.